Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Pojok Channel. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan memasang atau mengganti LCD HP P17 atau P19. Ini saya beli LCD-nya yang kualitas biasa teman-teman, tidak bisa sidik jari. Dan ini untuk LCD bawaannya sudah saya lepas. Ini untuk LCD-nya rusak dan kalau dihidupkan bergaris teman-teman. Jadi di sini saya akan ganti dengan LCD yang baru sesuai permintaan yang punya. Untuk LCD-nya diganti dengan LCD yang biasa, dan untuk persamaan atau ketebalan LCD-nya di sini bisa teman-teman lihat untuk perbedaannya. Ini untuk bawaannya agak tipis dan di sini ada lubang sidik jari teman-teman. Kalau yang biasa ini tidak ada lubang sidik jarinya. Ini hanya sekedar hiasan teman-teman. Jadi ini tidak bisa sidik jari. Oke, jadi untuk cara pemasangan LCD itu sebelumnya di sini teman-teman bongkar dulu HP-nya. Dan ini sebelumnya saya sudah bongkar. Untuk baterainya ini tidak usah kita lepas teman-teman, karena untuk bagian soket LCD-nya itu ada di samping. Jadi tidak perlu kita lepas lagi teman-teman untuk baterainya. Oke, dan di sini saya akan bersihkan dulu untuk sisa lemnya. Jadi setelah kita lepas untuk LCD yang rusaknya, selanjutnya di sini kita bersihkan terlebih dulu untuk sisa lemnya teman-teman, agar supaya nanti pemasangannya bisa rapi dan bisa presisi. Dan jangan lupa di sini sebelum kita bersihkan sisa lemnya, di sini teman-teman lindungi dulu untuk lensa kameranya, agar supaya tidak tergores dan tidak terkena debu teman-teman. Jadi agar supaya saat kita melakukan pembersihan lemnya seperti ini tidak tergores untuk lensa kameranya dan tidak terkena debu teman-teman. Ya, dan jika sudah benar-benar bersih untuk sisa-sisa lem yang menempel, selanjutnya di sini kita siapkan untuk LCD yang barunya. Dan jangan lupa sebelum kita kasihkan lem touchscreen atau sebelum kita pasang untuk LCD-nya, di sini kita lepaskan dulu untuk segelan plastik yang menempel di bagian LCD-nya ini teman-teman. Tujuannya agar supaya tidak terlalu tebal atau untuk mengurangi ketebalan LCD. Jadi kita harus lepas dulu jika ada plastiknya atau segelan yang menempel seperti ini. Nah, selanjutnya kemudian di sini kita oleskan lem teman-teman. Di sini untuk pengolesan lemnya bisa teman-teman lakukan di bagian samping LCD-nya seperti ini, atau bisa juga di samping framenya teman-teman.
Nah, di sini saya langsung oleskan seperti ini di samping LCD-nya. Dan ini jangan sampai ke tengah-tengah LCD-nya teman-teman, harus di bagian samping-sampingnya ini, di garis-garis sampingnya ini, sehingga merata. Dan usahakan di sini kita oleskan, kita kasihkan lem touchscreen secukupnya saja teman-teman, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Jadi usahakan di sini kita kira-kira saja secukupnya agar hasilnya itu tidak bercahaya teman-teman. Jadi usahakan di sini kita agak sedikit tebalin, tapi jangan terlalu tebal. Ya pokoknya dikira-kira saja teman-teman, agar supaya hasilnya itu maksimal teman-teman, tidak keluar cahaya. Ya jadi agak sedikit kita tebalin untuk lemnya dan langsung kita pasang seperti ini sambil kita tekan pelan-pelan dan kita purut lemnya seperti ini agar supaya lemnya bisa merata teman-teman. Ya kemudian selanjutnya di sini kita kencangkan menggunakan isolasi atau karet teman-teman. Ya di sini saya menggunakan isolasi putih atau lakban putih. Dan ini kita kasihkan sehingga merata juga teman-teman. Kita kasihkan di samping-sampingnya. Ya seperti ini untuk pengencangan atau merapatkan LCD-nya atau lemnya agar hasilnya maksimal. Nah kemudian kita tunggu teman-teman hingga lemnya kering, baru kita lepas untuk isolasi atau lakban putihnya. Nah dan ini untuk hasilnya setelah lemnya sudah kering. Ini saya tes ulang untuk LCD-nya, untuk kualitas kecerahannya seperti ini, dan untuk touchscreen atau layar sentuhnya di sini berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi ini jangan lupa kita tes ulang sebelum kita pasang untuk tutup belakang atau backdoor belakangnya teman-teman. Ini kita tes ulang untuk semuanya. Nah dan ini untuk hasil kameranya, untuk kualitas LCD KW teman-teman. Ini untuk hasil kameranya seperti ini. Dan ini untuk sensornya berfungsi dengan normal teman-teman. Ya seperti yang teman-teman lihat di sini, saya cek untuk semuanya normal. Cuma di sini kekurangannya itu untuk ketebalan LCD dan juga untuk sidik jarinya teman-teman. Karena untuk kualitas yang biasa ini untuk LCD-nya agak sedikit menonjol, tidak begitu rapat seperti LCD bawaannya.
atau seperti kualitas AMOLED teman-teman. Karena untuk kualitas LCD biasa ini, untuk LCD-nya agak sedikit tebal, beda dengan kualitas AMOLED. Ya cuma menurut saya ini untuk harga agak rekomend, tidak begitu menguras kantong. Ya dan ini untuk hasil akhirnya untuk pemasangan backdoor atau tutup belakangnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.